Aku ingin memulai video ini dengan sebuah cerita. Masih ingat kan ya, gempa yang menimpa Turki tanggal 6 Februari 2023 tahun lalu. Gempa berpusat di Kahramanmaraş dengan korban jiwa lebih dari 53.000 dan korban luka lebih dari 103.000. Dan bahkan sampai saat ini statusnya masih ada yang kayep atau belum ditemukan. Informasi ini menyebar dengan begitu cepatnya ke berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pada masa-masa itu nih, ketika buka sosmed ya cuma berita tentang itu aja yang selalu muncul di feed gitu kan. Suatu ketika, aku lagi scroll sosial media dan ketemu salah satu akun Indonesia yang membahas mengenai berita ini. Jujur aku speechless banget waktu ngecek komentar-komentarnya. Jadi isinya tuh yang kayak mampus loh, negara hasil pimpinan kafir, bibit-bibit kafir, Allah nggak tidur makan tuh azab. Apalagi ya, jadi kayak bahkan ada yang bilang kayak gini, dasar Arab palsu. Aku kayak, lah, ini kenapa sih orang-orang Indonesia? Jujur sih aku merasa bukan gimana ya, kayak gemes, bukan gemes yang kayak lucu gitu, tapi kayak geram, kayak kesel, dan sekaligus juga kecewa sih. Hal ini kemudian membuat aku semakin bertanya-tanya, sebenarnya apa yang membuat orang-orang kita mencerna dan merespon isu tersebut dengan cara yang demikian. Jadi ya, merhaba arkadaşlar, balik lagi di Sufyadi, teman kamu di Turki, dan hari ini kok jadi ke situ? Anyway, video ini dilatar belakangi oleh sebuah keresahan. Udah jelas banget sih gak sih? Ya, keresahan mengenai asumsi-asumsi liar mengenai Turki di Indonesia, yang dimana nih, padahal di era saat ini informasi yang valid itu sudah sangat mudah gak sih untuk didapatkan. Tapi gimana ya, kayak somehow orang-orang di Indonesia itu kayak enggan untuk move on dari asumsi-asumsinya sendiri yang kemudian menghasilkan prasangka-prasangka yang tidak baik. Apa ya, kayak kita itu terlalu membiasakan diri gitu gak sih? Kayak melihat sesuatu dari teropongan kita sendiri, hanya dari satu sisi yang kemudian digeneralisasi. Entah kenapa aku merasa punya tanggung jawab akan hal ini. Jujur ya, terkadang aku merasa seperti jembatan. Ya, bisa aku bilang kayak gitu. Jadi ketika aku lagi ngobrol nih sama OT tentang Indonesia, OT itu adalah sebutan untuk orang Turki yang biasanya itu digunakan sama orang-orang Indonesia yang di Turki. Anyway, ketika aku lagi ngobrol sama OT tentang Indonesia, bahas diskusi kayak gitu, mereka juga kadang-kadang punya sih asumsi-asumsi yang menurut aku itu harus diluruskan. Ya, bisa jadi karena keterbatasan informasi atau memang orangnya memang punya doktrin yang berbeda ketika melihat orang lain. Misal ketika mereka itu nanya soal suku-suku pedalaman di Indonesia dengan pakaian terbuka dan gaya hidup yang kesannya, kalau dalam bahasa Turki itu mereka menyebutnya itu medeniyetsiz atau agak keterbelakangan maknanya, atau tidak modern. Kayak gitu kira-kira. Nah, mereka kan taunya Indonesia adalah negara dengan muslim terbanyak di dunia. Tetapi sangat disayangkan masih ada orang-orang yang memilih cara hidup yang demikian. Ya, sebagai diaspora, ya aku wajib dong meluruskan hal-hal seperti ini. Benar, Indonesia adalah negara yang bermayoritas muslim dan yang terbanyak di dunia. Tetapi di lain sisi, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang memiliki bermacam-macam suku dan agama. Dan terlepas dari perbedaan tersebut, kita itu sudah, masih, dan terus belajar untuk hidup berdampingan tanpa mempermasalahkan pilihan cara atau gaya hidup suatu suku dalam berkehidupan. Menurut kita, itu adalah pilihan dari suku tersebut. Dan kita menghargai bagaimana mereka menjaga adat istiadat dari nenek moyangnya. Setuju? Sementara itu, di lain pihak, ketika lagi ngobrol sama orang Indonesia tentang Turki, aku juga berusaha untuk memberikan perspektif tambahan nih.
biar kita sama-sama belajar untuk mencari tahu apa yang membentuk karakter dan identitas suatu golongan tersebut. Sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk belajar menghargai tanpa harus menunjuk-nunjuk ketidaksempurnaan satu sama lain. Beranjak dari hal inilah, aku pengen banget berbagi perspektif mengenai inilah sesuai dengan judul di bawah ini. Salah paham terbesar kita tentang Turki. Ya emang gak ada data secara statistiknya sih, tapi hampir rata-rata, gak semua berarti ya, hampir rata-rata orang Indonesia ketika bahas tentang Turki atau yang mereka tahu tentang Turki itu ya sesuatu yang kayak, loh bukannya mereka Arab ya? Arkadaşlar, teman-teman, ya Turki bukanlah Arab. Bukan Arab. Dari cermatan aku, orang-orang kita ya di Malaysia juga kayak gitu sih pikirnya. Jadi aku bilang orang-orang Nusantara lah, orang-orang kita aja lah ya. Dari cermatan aku, orang-orang kita menyamakan Turki dengan Arab itu karena keduanya bermayoritas Muslim. Dan lagi puncak kejayaan Islam terakhir itu terjadi pada masa Kesultanan Ottoman. Turki juga merupakan salah satu negara yang berada di Timur Tengah. Jadi kayak secara natural aku mengerti nih kenapa adanya pemahaman bahwa budaya, kultur, dan bahasa Turki harusnya kental dengan Arab. Ya iya, logikanya ya seperti itu. Tapi nyatanya Indatu, ini kenapa tiba-tiba keluar bahasa Aceh? Indatu itu adalah nenek moyang, ya. Tapi nyatanya garis keturunan orang Turki dan orang Arab itu berbeda loh. Jauh banget malah. Kita sama-sama mempelajari. Oh sebentar, ada orang yang mempercayai ini, ada yang tidak. Nah sih, tapi menurut catatan sejarah, ada 3 dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari tragedi banjir besar tersebut. Ada yang ingat siapa aja? Ada Sam, Ham, dan Yafes. Itu pelafalan bahasa Turkinya. Yang bahasa Indonesianya kurang lebih hampir sama sih pelafalannya sebenarnya. Di mana keturunan-keturunannya ini menyebar dan menempati berbagai belahan dunia. Jadi kita adalah salah satu dari keturunan tersebut. Dan biar nggak sok tahu, aku nyontek aja lah ya. Aku akan nyontek sebuah artikel bahasa Turki yang berjudul Türklerin tarihteki yeri ve milli özellikleri. Di sini disebutkan bahwa, bentar mana dia? Di sini dituliskan bahwa bangsa Arab berasal dari keturunan Sam, sementara itu bangsa Turki berasal dari keturunan Yafes. Nenek moyang orang Turki dulunya hidup berkelompok di kawasan Asia Tengah di sekitaran kaki Gunung Altai. Dan istilah Turk itu sudah diketahui keberadaannya sejak abad ke-6. Pada masa-masa itu diketahui sudah terbentuknya Kekhanan Göktürk, atau kalau di Turki itu mereka nyebutnya Göktürk Devleti. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya sebuah prasasti, namanya itu Prasasti Orkhon di Mongolia yang bertuliskan Turk tapi dengan aksara Turki kuno. Aksara Orkhonnya itu seperti ini. Di Turki aku sering banget tuh ngeliat yang tulisan ini, yang aksara kuno ini dijadikan sebagai tato atau misalnya kayak bagian belakang mobil kayak gitu deh. Göktürk Devleti itu juga memiliki lambang yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Turki. Kalau di Turki itu mereka nyebutnya Bozkurt Işareti. Bozkurt itu artinya serigala abu-abu, yang isyaratnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya teman dari mungkin Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, mana lagi ya, Tajikistan atau Uighur, dan mereka kalau foto-foto bareng gitu sering banget bikin isyarat seperti ini, berarti udah nggak bingung lagi ya ini maksudnya apa. Ini maksudnya adalah kumpulan dari bangsa Turki. Nah kemudian balik lagi nih ke timelinenya. Masa berganti, perang, menaklukkan daerah-daerah baru, terbentuknya pergantian dan penerusan kekuasaan, hingga kemudian pada masa kekuasaan Selçuk Imparatorluğu atau The Selçuk Turk. Nah, mereka ini berhasil
menang melawan Bizantium dalam pertempuran Malazgirt dan memasuki Anatolia pada tahun 1071. Catatan sejarah lainnya yang mungkin saja perlu digarisbawahi adalah masa-masa Kesultanan Ottoman, yaitu pada tahun 1299 sampai dengan 1922 yang berkuasa selama 623 tahun. Kemudian terbentuknya Jumhuriyat pada tahun 1923 dan sekitaran kapan ya? Juni 2022 lalu sebutan negara ini secara internasionalnya officially sudah berubah menjadi Turkiye. Jadi bacanya itu bukan Turkiye tapi U-nya itu enggak kayak gini gitu. Begitu juga ketika menyebutkan Turk, bukan Turk. Tiba-tiba jadi sesi belajar bahasa Turki, tapi nggak apa-apa. Untuk informasi tambahan aja. Jadi pelafalnya itu adalah Turkiye dan Turk, di mana U-nya, U yang ada matanya itu dibacanya U, bukan U. U, bukan U. Jelas nggak sih bedanya? Bukan ular, tapi ular. Bukan uang, tapi uang. Bukan untuk, tapi untuk. Dengaran jelas nggak sih? Jelas nggak sih perbedaannya? Jadi sama-sama coba diulang. Türkiye, Turk. Mantap. Kita lanjut. Ini aku jelasin hanya kerangkanya saja, hanya secara garis besarnya saja, tidak spesifik. Tapi aku harap celah ini bisa membuka pintu-pintu pertanyaan lainnya terbuka, sehingga kalian jadi termotivasi mungkin untuk menggali informasi lebih banyak tentang hal ini. Iya, kalau mau belajar, silahkan. Suf, aku main ke museum di Turki dan lihat arsip-arsip waktu masa Ottoman, mereka pakai bahasa Arab tapi. Berarti, ya sebenarnya mereka juga mengadopsi budaya Arab dong. Iya nggak sih? Harusnya gitu. Kalau ini jawabannya adalah ya dan tidak. Karena Osman Lica atau bahasa Turki pada masa Ottoman, penulisannya itu menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau di kita itu lebih kayak apa ya contohnya? Misalnya bahasa Melayu Jawi, yang dimana tulisannya itu Arab gundul tapi dibacanya versi Melayu. Berbekal pengalaman tinggal lebih dari 1 dekade di Turki, belajar sejarah dan dekat dengan kebudayaannya, dari cermatan aku, opini aku, baik Turki setelah Cumhuriyet, yaitu setelah menjadi republik, dan Turki di masa-masa Kesultanan Ottoman, bahkan ketika orang-orang Turki mulai memeluk agama Islam, yaitu sekitaran 751, waktu itu mereka bersama-sama dengan bangsa Arab melawan Cina di Talas Savaşı. Nah, branding mereka nih, identitas mereka tetaplah sebagai Turk yang memiliki kultur dan budayanya sendiri. Ya, aku melihatnya sih seperti itu. Dan aku semakin yakin dengan kesimpulan dari cermatan aku ini ketika aku mempelajari tentang Turkification atau Turkifikasi, yaitu proses diturkikannya seseorang atau kelompok. Ketika orang-orang Turki mulai memasuki tanah Anatolia, pastinya terjadi interaksi sosial dong dengan penduduk setempat yang pada masa-masa itu dipenuhi oleh orang-orang Romawi, Yunani, orang-orang Armenia, Georgia, dan juga termasuk orang Arab. Interaksi sosial itu juga termasuk perniagaan dan sekaligus juga pernikahan campuran. Nah, orang-orang ini, baik secara terpaksa atau tidak, sadar maupun tidak, mulai mengadopsi budaya dan kultur Turki, bahkan juga ikut memeluk agama Islam. Dan hal ini termasuk hibridisasi budaya ini terus berlanjut termasuk ketika masa Kesultanan Ottoman. Dan bahkan mereka-mereka yang mu'alaf itu tidak disebut sudah menjadi Muslim loh, tetapi mereka sudah menjadi Turk. Ingat ya, U, bukan U. Apa tadi namanya? Makanya tadi disebut dengan Turkification, yaitu
diturkikannya seseorang atau kelompok. Di sini juga perlu aku sebutkan bahwa kultur dan budaya Arab itu bukannya tidak ada sama sekali di Turki modern. Sebut saja Turki di bagian tenggara ke selatan, yang itu berbatasan langsung dengan Suriah, Irak, dan Iran. Ya otomatis budaya Arab dan Turki akan berbaur di sekitar sana. Jadi budaya Arab itu lumayan kental di sekitar sana. Tapi ya balik lagi, budaya Arab yang ada di Turki saat ini hanyalah hasil perpaduan dengan budaya Turki sendiri. Dalam artian nih, nggak murni 100% budaya Arab semua kayak gitu. Ya sama halnya dengan etnik minoritas lainnya kayak etnik Kurdi atau etnik Balkan, yang dimana hasil dari budaya-budaya tersebut yaitu perpaduan hibridisasi antara Kurdi dan Turki atau budaya Balkan dan Turki. Nah, ini hasilnya itu hanyalah sebagai variasi, tapi yang secara dominan, secara keseluruhan, secara identitas itu tetaplah budaya Turki. Jadi budaya-budaya yang lebih minoritas ini hanya variasi yang tidak dimusnahkan begitu saja, namun karena yang mendominasi, apa ya istilah transparannya, biar itu lebih dapat gitu di dalam bahasa Indonesia. Aku nggak bisa bilang yang menjajah sih, karena kalau menjajah itu konotasinya jelek banget dan itu Eropa banget gitu kan, ya perbuatan-perbuatan Eropa banget. Mungkin bisa aku bilang yang menguasai lah ya, yang menguasai tanah ini adalah orang-orang Turki. Sehingga yang menjadi identitas utama, jati diri utama hingga saat ini, ya kultur dan budaya dari nenek moyang orang Turki. Balik lagi nggak sih soal Turkification tadi? Dimana mereka adalah bangsa yang lebih punya kemampuan, seringnya, doyannya, menularkan budaya, bukan ditularkan. Ya, kalau kolaps boleh lah ya sebagai ya akhirnya muncul variasi tadi. Nggak tahu sih, apa karena memiliki mental menguasai tadi kali ya? Kalau Indo kan kita mentalnya itu mental dikuasai. Sehingga kita tuh kayak orang-orang yang mudah banget untuk dipengaruhi. Enggak sih, enggak semua kayak gitu kok. Tapi iya nggak sih kita tuh cepat banget mengadopsi budaya baru yang sebenarnya itu enggak 100% jelek-jelek banget. Karena kita itu cepat banget untuk flow dengan tren yang ada. Kita tuh orang-orang yang cepat dan mau beradaptasi. Itu juga plusnya. Nggak neko-neko, nggak mau nyari masalah. Kok nyambung ke situ ya? Jadi yang bisa aku simpulkan, ini pendapat aku. Lagi ya, makanya tadi aku bilang cuman berbagi perspektif. Nggak semuanya fakta, ada opininya. Ideologi orang-orang Indonesia saat ini lebih menjadikan agama sebagai identitas utama. Kalau kultur budaya itu sebagai karakter. Ini cuma secara generalisasi aja sih. Karena menurut aku penerapannya nggak benar-benar kayak gitu. Jadi kita tuh pengennya kayak orang Muslim dilihat seperti ini, orang Kristen seperti ini, orang Buddha seperti ini gitu. Dan tanpa sedikit pun berniat untuk menyinggung budaya Arab, aku pribadi merasa orang-orang Muslim di Indonesia, balik lagi nggak semua, tapi memang ada golongan-golongan yang merasa lebih senang kalau dimiripkan dengan bangsa Arab. Kayak serasa lebih keren gitu. Gak tahu ya, apa karena Islam lahir di tanah Arab, seolah-olah nih seluruh kultur dan budaya Arab tuh jadi kayak cetakan gitu. Apa ya, kayak mengentalkan diri dengan kebudayaan Arab itu merupakan salah satu upaya untuk menjunjung tinggi identitas yang merujuk pada agama Islam. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih. Ya itu kan balik lagi, tergantung pilihan masing-masing aja. Menurut aku, hanya saja kita itu tidak seharusnya memaksakan pemikiran seperti ini untuk diadopsi oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Dan menurut aku, orang Turki itu melihatnya agama itu sebagai
karakter dari identitas atau jati diri utamanya sebagai Turk. Jadi mereka menganut agama Islam yang lahir di tanah Arab, namun untuk merepresentasikan identitasnya mereka tetap merujuk pada kultur dan budayanya sendiri. Sekuat dan sekental itu nih identitasnya sebagai Turk, sampai-sampai kalau ada yang menyamakan dirinya ya sebagai orang Turki itu dengan Arab, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Aku lupa lagi apa nama programnya, tapi aku waktu itu pernah nonton salah satu street interview atau wawancara di jalan gitu. Kebetulan aku nontonnya waktu itu di YouTube. Dan yang wawancara itu nanyain salah satu abi gitu di jalan. Abi itu artinya bukan ayah di dalam bahasa Turki, tapi artinya abang-abang atau mas-mas. Nah, jadi si abinya itu ditanyain pertanyaan. Langsung aja ya dalam bahasa Indonesia biar gampang. Males aku nulisin subtitle lagi. Jadi ditanyaan itu adalah apakah orang Turki itu sama dengan orang Arab? Atau apakah orang Turki itu bagian dari orang Arab? Jadi si abi itu jawab, kalau versi Indonesianya sesuatu yang kayak gini. Ih, sorry ya, nenek moyang aku tuh gak butuh agama untuk tahu bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Apalagi nih ya, dengan dinamika sosial saat ini yang ada di Turki. Kalau aku boleh belak-belakan, aku transparan aja, aku jujur-jujur aja. Orang Arab yang tidak memiliki duit, atau mungkin ya gitulah ya, orang-orang Arab yang tidak memiliki duit, dan mereka ini termasuk dari para multeji atau refugee, udah lama tinggal di Turki dan nggak mau balik. Orang ini berusaha untuk mencari pekerjaan dong, untuk ya bertahan hidup selama di Turki gitu. Dan mau nggak mau harus bersaing dengan orang-orang Turki, yang itu otomatis bikin orang-orang Turki gondok. Karena dengan keadaan seperti ini, mereka juga banyak banget yang sedang pengangguran. Susah dapat kerja karena yang memberi pekerjaan itu, ya aku bilangnya ini pekerjaan kasar ya. Maksudnya pekerjaan yang membutuhkan lebih ke fisik, kayak buruh, pabrik, kerja di pabrik itu sebagainya. Yang memberikan pekerjaan lebih memilih orang Suriah ketimbang orang-orang Turki. Karena kalau misalnya ngasih pekerjaan ke orang Turki, otomatis kan harus ada jaminan-jaminan yang dipenuhi nih. Dan gaji atau maasnya itu kan udah ada standarnya kan, UMR-nya. Sementara kalau ngasih ke orang Suriah, nggak harus ngasih jaminan kayak jaminan kesehatan, jaminan pensiun, itu nggak harus. Yang penting dikasih kerja dan maasnya itu ya sesuai. Mungkin nggak harus sesuai sama yang UMR yang ada, tapi setidaknya mencukupi kayak gitu. Intinya kerja apapun deh, yang penting bisa bertahan hidup kan. Dan lagi orang-orang Turki tuh saat ini tuh susah banget untuk mencari rumah karena harganya itu tinggi-tinggi banget, mahal banget. Sementara itu, orang-orang Arab yang punya duit dengan gampangnya beli rumah-rumah di Turki biar mereka dapat kewarganegaraan. Sehingga tuh kayak apa ya? Orang-orang Turki ini harus bersaing mulu nih sama orang-orang Arab yang ada di sini. Belum lagi kalau ngomongin soal semakin meningkatnya tindakan kejahatan oleh orang-orang Arab Suriah di Turki, sehingga tuh orang-orang Turki tuh makin gondok aja gitu sama orang-orang Arab. Jadi aku mulai bisa mengerti sih kenapa mereka jadi segondok gitu kalau misalnya disamakan dengan Arab. Kenapa bisa sesensitif itu? Saking gondoknya nih, saking kesel dan geramnya ini, rasa-rasa itu, kemarahan mereka itu juga akhirnya dicipratkan ke orang-orang asing lainnya selain orang Arab. Jadi ya makanya kalaupun kamu ke Turki dan kamu melihat orang Turki yang kadang sering marah-marah ke orang-orang asing, mungkin kamu bisa melihatnya dari perspektif ini ya. Aku mau balik lagi ke cerita di video awal tadi. Belum selesai guys. Dari segitu banyaknya komentar bahasa Indonesia, aku ketemu sebuah komentar dalam bahasa Turki yang itu membuat aku, nggak tahu deh. Begitu aku baca komentar itu, aku langsung ke samping suamiku dan aku bilang, maaf ya, segitu nyeseknya. Ya bagi aku pribadi sih. Komentarnya itu dalam bahasa Turki, tapi dalam bahasa Indonesianya itu kira-kira seperti ini. Ibu kami, ayah kami sudah meninggal.
saudara kami menjadi cacat. Tetangga kami masih di bawah tumpukan reruntuhan. Kami kehilangan rumah kami, tetapi kami tetap berjanji untuk bertahan hidup. Kami sudah menganggap kalian seperti saudara sendiri, saudara sesama Muslim. Tapi titik dia nggak melanjutkan tulisannya saat itu. Di bait selanjutnya dia menambahkan, semoga Allah melindungi kalian sehingga kalian tidak mengalami apa yang kami alami. Apa aku baperan banget ya? Apa aku yang cuma memikirkan hal ini? Maksud aku tuh jadi kayak tanda tanya besar gitu. Dalam artian, terlepas apakah orang Turki itu mirip atau tidaknya dengan orang Arab, Muslim atau tidaknya mereka, alim atau tidaknya, kenapa orang-orang kita tuh sampai melupakan rasa kemanusiaan ketika atau dalam merespon isu gempa tersebut? Maksud aku, sampai level tertentu aku bisa mencoba untuk mengerti nih, kenapa kita terobsesi banget dengan tingkat kealiman suatu kelompok, suatu daerah, suatu negara. Cuma kalau hal ini kemudian digunakan sebagai alat untuk menyerang, ini udah nggak bener. Lagian kan nggak ada tolak ukurnya juga nggak sih? Kayak semakin terlihat alimnya, aku bilang terlihat alimnya karena aku nggak bener-bener tahu tingkat kealiman seorang hamba dan sang khaliknya. Seberapa alimnya itu aku nggak bener-bener tahu. Sangat personal. Iya, balik lagi. Lagian kan gak ada tolak ukurnya juga kalau semakin terlihat alimnya suatu negara berarti semua rakyatnya sejahtera, makmur, aman, sentosa. Gak ada tuh yang namanya pelecehan terhadap wanita, pelecehan terhadap anak-anak, terhadap orang tua, pelecehan terhadap laki-laki, atau bahkan terhadap binatang. Kan gak gitu juga. Atau nih, sebenarnya kita itu doyan banget untuk mengelompokkan level kealiman terlihat berimannya suatu daerah, golongan, atau negara biar kita punya alasan untuk berburuk sangka, memberikan umpan pada kebencian, mengutuk, menghujat, dan dengan begitu kita bisa merasa lebih baik dengan level keimanan kita sendiri. Kok palsu banget ya?